Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan contoh penerapan teknologi cloud computing menggunakan platform virtualisasi Promok VI. Setiap anggota bisa perkenalan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Kusnofatimah, NIM 2020-53133. Perkenalkan, nama saya Aulia Danuaji, NIM 2020-53144. Perkenalkan, nama saya Auliatul Umiyah dengan NIM 2020-53147. Perkenalkan, nama saya Tria Yanuarsih, NIM 2020-53157. Saya Hamita Oktaviana, NIM 2020-53206. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Prokmok. Prokmok FI adalah distribusi sistem operasi Linux dari Debian yang memfokuskan penggunanya sebagai server platform virtualisasi dengan antarmuka manajemen melalui web. Prokmok mendukung virtualisasi dengan QEMU Kavimi yang berperan sebagai proses dari modul kernel Linux dan OpenVC sebagai kontainer, sehingga memungkinkan beberapa instansi komputer logikal berada di satu komputer fisik. Next. Berikut gambar dari instansi Prokmok. Next, selanjutnya, spesifikasi yang direkomendasi untuk install Prokmok VA. Yang pertama itu Dual or Quad Socket Servers atau Quad atau SIG atau HK Core CPUs. Yang kedua CPU dengan 64 bits Intel M64 or AMD 64. Yang ketiga Intel VT atau AMD capable CPU atau mainboard untuk KVMI full virtualization support. Yang keempat 8 GB RAM-nya lebih tinggi lebih baik. Yang kelima hardware rate with basis protection with caption atau BBU or flash protection. Yang ke-6 HDD dengan kecepatan tinggi sebaiknya 5000 RPM SAS RAID 10. Yang ke-7 2 gigabit NIC untuk bonding. Beberapa tambahan NIC tergantung kebutuhan storage dan clustering. Yang terakhir yaitu fetching hardware atau only need for HA. Selanjutnya spesifikasi server code di NOC Puscom yang digunakan adalah yang pertama CPU dengan Intel Core i7 dengan 64 bit 3,2 GHz. Yang kedua Intel VT capable. Yang ketiga dengan 6 GB untuk RAM-nya. Yang keempat hard drive 500 GB. Yang terakhir yaitu 1 buah NIC IGBPC. Next. Fitur yang ditawarkan oleh Prokmok VA. Yang pertama, high performance and scalability. Yang kedua, full virtualization KVMI. Yang ketiga, OS virtualization atau OpenVC. Yang keempat, live migration. Yang kelima, open source. Yang ke-6, big availability cluster. Yang ke-7, RESTful Web API. Yang ke-8, Prokmok Cluster File System. Yang ke-9, RIS Web App for Management. Yang ke-10, Backup and Restore. Yang ke-11, Role Based Administration. Yang ke-11,
multiple authentication sources, yang ke-12 network model, yang 13 storage model. Next. Promok FI memiliki fungsi-fungsi utama. Yang pertama, mengelola virtual mesin atau membuat VMI atau VMI base dalam satu mesin fisik, mengubah setting, menghapus, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, mengelola cluster atau membuat satu logic server dari beberapa server fisik. Yang ketiga, mengelola storage yang dapat diintegrasikan dengan external storage atau SAN atau NAS. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri Kusnul. Dipersilakan. Kelebihan dan kelemahan Proxmox VE. 1. Kelebihan A. Open source sehingga free untuk digunakan oleh siapapun. B. Mudah dalam instalasi dan konfigurasi. C. Mendukung platform virtualisasi basis KVM dan OpenVZ. D. Mendukung berbagai format hard disk virtual. E. Minimalis dan powerful dalam pemakaian memori karena hanya butuh sedikit memori untuk menjalankan virtual server. F. Mendukung auto backup sesuai schedule yang ditentukan baik ke internal storage maupun external storage. G. Dapat digunakan untuk cluster dan Higgs availability server. H. Mendukung banyak model storage LVM, ISCSI, local directory maupun NVS. I. Sudah mendukung live migration. Kelemahan. A. Manajemen jaringan host virtual machine yang kurang dinamis untuk operasi on the fly. B. Short node virtual mesh yang kadang tidak berjalan semestinya. Kebutuhan hardware untuk Proxmox VE. Kebutuhan spesifikasi server pada dasarnya tergantung pada virtual server yang akan digunakan. Semakin tinggi spesifikasi yang akan dijalankan, maka semakin tinggi juga kebutuhan hardware yang harus tersedia atau mesin induk. Meski demikian, asumsi ini tidak 100% benar karena ada beberapa teknologi virtualisasi seperti OpenVZ yang mampu melakukan pembagian resource sehingga apabila jika mesin virtual ada 3 yang masing-masing membutuhkan 1 GB memori, tidak berarti server atau mesin induk harus memiliki kapasitas memori 3 kali 1 GB. Next. Metode instalasi Proxmox VE. 1. Menggunakan CD installer. Cara ini merupakan yang sudah umum digunakan karena Proxmox VE sudah dikemas dalam satu keping CD. Proses instalasi dapat dilakukan dalam beberapa langkah saja tanpa konfigurasi yang rumit. Kedua, menggunakan live USB. Cara ini memiliki cara kerja yang sama dengan menggunakan CD installer, hanya beberapa pada media yang digunakan adalah USB flash. Metode ini sangat bermanfaat apabila suatu komputer tidak memiliki perangkat CD atau DVD-ROM. Next. Cara menginstal Proxmox VE. Nah, di sini disuruh mendownload Proxmox VE di browser http://www.proxmox.com downloads. Buring ke dalam compact disk atau CD atau menggunakan live USB. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Tria. Cara menginstal Proxmox VE. Pastikan fitur Intel, FT, atau AMD V pada BIOS sudah aktif enable. Seperti gambar di bawah, Intel Virtualization Technology ada keterangan enable. Selanjutnya,
Pada langkah selanjutnya akan muncul halaman awal instalasi, kemudian tekan Enter. Langkah selanjutnya pilih I agree pada bagian lisensi. Proxmox ini dirilis dalam lisensi GPL sehingga bisa digunakan secara bebas atau free. Setelah menyetujui lisensi, langkah berikutnya adalah memilih hard disk yang akan digunakan untuk sistem Proxmox. Berikutnya adalah mengatur location and time selection, yaitu menentukan lokasi dan zona waktu sistem Proxmox VA. Isikan pada tab country dengan Indonesia, seperti pada gambar di samping. Di bagian bawah ada pengaturan untuk mengatur country, time zone, keyboard, layout diisi dengan ketentuan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamita. Sama seperti sistem operasi Linux lainnya, Proxmox juga mewajibkan untuk penggunaannya menetapkan password. Secara default, sistem Proxmox memiliki user root. Kemudian, isikan email. Hal ini digunakan untuk monitoring, sehingga segala bentuk informasi akan dikirimkan ke email tersebut. Karena Proxmox dalam konfigurasinya kebanyakan menggunakan web-based, maka alam hal ini wajib diatur IP untuk keperluan remote menggunakan web, dan isikan hostname sehingga penamaan host Proxmox server. Setelah langkah-langkah yang telah dilakukan tadi, maka proses instalasi pun dapat berjalan. Tunggu sekitar kurang lebih 30 menit sampai proses install selesai. Apabila proses instalasi selesai, kemudian sistem akan meminta reboot PC server. Setelah restart, maka tampilan seperti gambar tersebut. Remote-lah dari komputer klien melalui browser menggunakan IP yang telah diatur sebelumnya. Dalam kasus ini menggunakan IP 192.168.0.212. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danu. Mengakses web Proxmox. Ini terdapat gambaran web Proxmox. Mengunci layanan cloud computing. Ini terdapat ada 3 layanan cloud computing, yaitu Flash, PaaS, dan SaaS. Ini terdapat privat cloud URL dan public cloud URL. Tampilan menu Proxmox VA. Nanti banyak menu di Proxmox VA, yaitu berada pada data center. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan konfigurasi Proxmox, terlebih dahulu kita memahami fungsi dari masing-masing menu di atas, antara lain Search. Menu ini digunakan sebagai tempat pencarian baik pencarian node maupun storage. Summary. Menu ini menampilkan node-node yang aktif atau tergabung pada switcher, cluster. Storage, yaitu berisi informasi storage yang digunakan atau untuk membuat edit atau remove atau storage bermacam-macam tipe storage yang dapat digunakan melalui dari direktori lokal, LVM atau NFS. Backup, yaitu membuat atau mengedit atau meremove file image yang akan di backup. User, yaitu membuat atau mengedit atau meremove user yang akan digunakan administrasi, PVA, admin, dan lain-lain, tergantung dengan hak yang diberikan sesuai dengan roles. Group, yaitu membuat atau mengedit atau meremove pengelompokan user yang digunakan. Pols, yaitu umumnya digunakan untuk keperluan pengelompokan VM yang akan dibuat, misalnya VM database, VM web, VM Windows, dan VM Linux, dan lain-lain. Tujuannya adalah mempermudah si admin dalam mengelola VM. Tampilan menu Proxmox. Yang pertama, permission
yaitu mempunyai fungsi sebagai pengelolaan hak akses untuk setiap user yang ada. Kedua, roles yaitu berisi daftar informasi hak akses yang dapat diberikan pada user. Yang ketiga, authentication yaitu informasi mengenai protokol yang digunakan untuk autentikasi terdapat sistem Promote. Kita bisa menggunakan user yang ada pada AD atau LDAP untuk digunakan sebagai autentikasi pada Proxmox. Yang terakhir yaitu HA, High Availability, yaitu digunakan untuk keperluan High Availability. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.